Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pada lafal wasta'inu, di lafal wasta'inu ini langsung di huruf sin. Huruf alifnya dianggap tidak ada. Ya, dia ditandai yang di atasnya seperti ini, alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf sinnya. Wasta'i ain. Di sini ada mad tabi'i ditandai dengan ain yang berharakat kasra bertemu dengan huruf ya mati. Kemudian pada lafal nu, kembali lagi kita dapati juga ada mad tabi'i yaitu dhamma bertemu dengan huruf waw. Pada lafal alif di sini alifnya dianggap tidak ada, ditandai dengan sifar mustatir di atasnya. Kemudian pada lafal bis-sabri, bis-sabri. Di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca. Pada dasarnya kata bis-sabri itu dirujuk kepada al ditambah dengan asalnya adalah sabrun. Sabrun. Maka apabila ada huruf alif lam atau bacaan al masuk kepada kata sabrun, awalnya dia sabrun. Ketika dimasukkan kata al, kata tersebut dimasukkan al, maka dia menghilangkan tanwin menjadi ru saja, dan di sini ditasdidkan karena dia huruf shad termasuk huruf syamsiyah, maka menjadi as-sabru. Ditambahkan dengan bi, bis-sabri. Maka di sini alif lam syamsiyah langsung yang dimanakan huruf lamnya diidghamkan ke huruf shad dan tidak dibaca. Bis-sabri. Kemudian pada lafal ba, di sini ada huruf ba yang berharakat sukun, maka ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah yaitu bacaan yang dia memantul. Nah, kesalahan yang sering terjadi teman-teman di dalam membaca qalqalah ini di antaranya adalah yang pertama, dia tidak mantul. Ini yang sering terjadi, tidak mantul. Contoh bagaimana yang tidak mantul bacaannya adalah bis-sabri, bis-sabri, bis-sabri. Ini tidak memantul. Yang kedua adalah dia menambah hamzah. Contoh bagaimana menambah hamzah? Bis-sabri, bis-sabri. Harusnya qalqalah tidak tambahan hamzah. Tapi bagaimana melafalkan bacaan qalqalah itu? Yaitu memantul saja, menyesuaikan daripada makhraj daripada huruf ba. Bis-sabri, bis-sabri, sabri. Bukan sabri, tapi dia sabri. Kemudian lafal was-shalah. Nah, hati-hati dalam lafal as-shalah. Ini jangan sampai dibaca dengan as-shalawah. Kita bahas dahulu yang alif lamnya. Alif lamnya sama dengan bis-sabri, yaitu alif lam syamsiyah. Sehingga langsung diidghamkan ke huruf shad ya. Kemudian pada lafal as-shalah, ini kita bisa hukumi dengan mad arid lisukun bila kita waqaf. Maka dia menjadi mad arid sukun. Apabila kita menjadi kita masuk kepada wasal, tidak waqaf misalkan, maka dia langsung ke huruf yang mana? Dia langsung ke wa innaha misalkan. Was-salati wa innaha. Sehingga langsung ke wa. Jadi di sini mad tabi'i menjadi mad tabi'i lafal lainnya. Tapi karena kita waqaf, maka di sini awalnya kalau dia ada huruf tak marbutah seperti ini, awalnya was-salati, kalau kita waqaf dia kita ganti dengan huruf ha yang disukunkan. Maka menjadi was-salah. Nah, pada lafal shalah itu kita boleh membaca sepanjang 2 harokat atau 4 harokat atau pula 6 harokat karena dia kita hukumi dengan mad arid disukun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian pada lafal wa innaha, di sini ada nun berharakat tasydid. Apabila ada nun berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah,
yaitu suara nunnya kita tahan dengan sepanjang 2 harokat. Wa innaha, tidak langsung dibaca wa innaha, tapi ditahan dulu suara gunnahnya sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i. Wa innaha, ha besar, jangan wa innaha, jangan ha kecil. Wa innaha lakabiratun illa. Pada lafal bi sama, di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf bi yang bertemu dengan huruf ya sukun. Adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, maka kita hukumi dengan mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal tun illa, di sini ada izhar halqi, yaitu suara tanwinnya harus dibaca dengan jelas karena ketemu dengan huruf hamzah. Dan ini kita namakan dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, dari kata azhara yuzhiru artinya al-bayan wal wuduh, tampak jelas, jelas. Halq itu berasal dari kata tenggorokan, maaf. Al-halqu berarti tenggorokan. Yang dimaksudkan huruf-huruf yang kita temui setelah huruf tanwin itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Salah satunya di sini adalah huruf hamzah. Di antara yang lainnya ada huruf ha, ain, wain, ha, kha. Ini huruf-huruf yang lainnya selain daripada huruf hamzah yang dia dikeluarkan dari tenggorokan kita. Maka di sini harus dibaca jangan jelas surat tanwinnya. La kabiratun illa 'alal khashi'in. Lafal illa ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan la yang bertemu dengan alif. 'Alal khashi'in, yaitu ada al pada lafal al khashi'in. Ini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yang dimana alifnya kita tulis, alif dan lamnya tulis, dan lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian khashi'in pada lafal kha ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Ini hati-hati, shi ain bukan khasiin, dan juga ain hati-hati jangan dibaca dengan hamzah. Kemudian pada lafal ain sendiri ada bacaan mad arid lis-sukun, yaitu mad yang terjadi pada akhir bacaan kita ketika adanya sukun arid. Sukun yang timbul karena waqaf itu namanya sukun arid. Nah, sebelum itu dia ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid lis-sukun. Panjangnya berapa harokat? Sebagaimana lafal as-shalah, kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, illa 'alal khashi'in, 2 harokat. Illa 'alal khashi'in, 4 harokat. Illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pada lafal alladzina, ketika yang seperti ini kita baca di awal, kita baca dengan a. Alladzina, yaitu di sini ada alif lam, yang dimana di sini kita bisa namakan dengan alif lam lazimah. Tapi juga kita bisa kategorikan alif lam syamsiyah. Misalkan begini, ada lafal qamarun dimasuki dengan alif lam, maka menjadi al-qamaru. Nah, misalkan lafal qamarun ini dipisah dengan alnya, maka dia masih bisa dibaca qamarun. Sedangkan alladzi tidak bisa. Ketika ini alifnya yang melekat pada lafal alladzi, maka bisa kita namakan dengan alif lam lazimah, yang dia lazim ada pada lafal itu dan dia bertasydid juga, maka bisa kita namakan dengan alif lam syamsiyah mudaghamah yang diidghamkan. Kemudian hati-hati teman-teman pada lafal zina. Ketika melafalkan zina, di sini jangan kita baca dengan zina, tapi alladzina. Jangan sampai kita merubahnya menjadi huruf zai. Ini yang sering terjadi kesalahan, yaitu menggantinya dengan huruf zai. Padahal di sini adalah huruf zal. Yang makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Alladzina, alladzina, bukan allazina. Tidak. Sering terjadi kesalahan dalam melafalkan alladzina, yaitu menggantinya dengan huruf zai. Kemudian pada lafal yadhunnuna,
Maaf, tadi yang terlewat. Pada lafal zina juga sendiri di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i ditandai dengan huruf z yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya mati. Maka dia kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal yadhunnuna di sini huruf dha ya makhrajnya sama dengan huruf zal tapi ketebalannya berbeda karena huruf dha ini ada 2 sifat yang paling harus yang melekat padanya. Yang pertama sifat isti'la yaitu pangkal lidah kita terangkat, yang kedua yaitu sifat idbaqnya, lidah itu lebih melekat ke langit atas. Maka yadhunnuna dha, maka alladzina yadhunnuna. Kemudian berlafal dhunnuna di sini ada bacaan gunnah yaitu apabila ada nun berharakat tasydid atau mim berharakat tasydid itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Maka yadhunnuna jangan langsung yadhunnuna tapi ditahan dulu nunnya yadhunnuna. Kemudian pada lafal nuna ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal annahum mulaqu ada berharokat tasydid sama sebagaimana yadhunnuna kita hukumi dengan bacaan gunnah, sama menahannya persis dengan yang sebelumnya. Kesalahan yang terjadi tidak menahannya. Kemudian annahum mulaqu pada lafal mim mati bertemu dengan huruf mim di sini ada bacaan idgham mimi. Idgham mimi yaitu apabila ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim sebelumnya, setelahnya, maka itu kita namakan dengan idgham mimi. Idgham mimi ini cara membacanya mim yang pertama masukkan yang mim kedua, kemudian ditahan. Maka annahum mulaqu ditahan dulu. Banyak juga yang tidak menahannya, misalkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu harusnya ditahan dulu untuk menyempurnakan mimnya. Annahum mulaqu rabbihim. Kemudian balafal laqu kedua-duanya mad tabi'i. Yang pertama la bertemu dengan alif kecil seperti ini. Ini tetap kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian ku ada mad tabi'i juga pada lafal ku ditandai dengan huruf dhammah bertemu dengan waw. Kemudian pada lafal alifnya itu kita anggap tidak ada, yang ditandai dengan sifar mustadir lingkaran kecil di atasnya menandakan dia tidak dibaca. Kemudian rabbihim wa annahum. Kembali lagi sama. Di sini ada rabbihim, ada mim mati bertemu dengan huruf waw. Maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar yaitu membaca dengan jelas. Izhar artinya jelas, al-bayan wal wuduh. Syafawi berarti dia berkenaan dengan berkenaan dengan bibir kita. Maka karena makhraj daripada huruf mim di bibir, maka suara mimnya di sini harus dijelaskan. Mulaqu rabbihim wa annahum. Maka dia harus dijelaskan. Kemudian pelafal annahum sama dengan al-nahum yang pertama, yaitu kita hukumi dengan bacaan gunnah. Kemudian mim mati bertemu dengan hamzah sama hukumnya dengan ketika mim mati bertemu dengan waw, yaitu izhar syafawi. Kemudian ilaihi raji'un. Laihi di sini ada bacaan yaitu bacaan lin yang di mana ada huruf ya yang didahului dengan huruf berharakat fathah. Nah, di sini harus ditambahkan dengan jelas huruf hanya hahi ilaihi raji'un. Pada lafal ra ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal laun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena ada sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang muncul karena waqaf. Nih misalkan raji'una, karena kita waqaf nunnya jadi mati, raji'un. Nah, sebelum huruf yang mati itu ada huruf mat berupa huruf waw yang mati di sini. Awalnya raji'una 2 harokat karena kita waqafkan, maka dia berubah menjadi mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Mad arid disukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harokat. Kita coba
raji'un, 2 harakat. Raji'un, 4 harakat. Raji'un, 6 harakat. Kita coba ulang baca dari awal ayat awalnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Syukron, jazakumullahu khairan.